By the third ghost, he was. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari series Fallout season yang kedua. Bagi kalian yang belum menonton season pertamanya, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menontonnya terlebih dahulu. Sebab, season yang kedua ini merupakan lanjutan dari season yang pertama. Untuk link season pertamanya, akan saya taruh di bagian komentar. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal cerita, diperlihatkan kilas balik dari kota Las Vegas sebelum terjadi ledakan nuklir. Di masa itu, sering terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah lokal. Hal ini dikarenakan pengedaran sebuah robot yang menggantikan pekerjaan manusia. Pencipta robot itu bernama Robert House. Ketika Robert mendatangi sebuah bar, dia pun dihampiri oleh ketiga orang yang merasa tak suka kepadanya. Robert lalu mengatakan bahwa dia hanya ingin memajukan peradaban. In portion of his wealth, well, they now can it. A bar pound. What trade are you in, friend? Robert lalu diusir keluar dan akan dihajar oleh ketiga orang. Di tengah ketegangan yang meningkat, Robert malah menawarkan mereka sebuah uang yang berjumlah puluhan juta dolar. Mereka hanya perlu memakai sebuah chip yang diciptakan olehnya. That is $1 million. Well, it's no surprise. How about I offer you? Merasa jika telah direndahkan, seorang pria botak pun langsung berniat mengejar Robert. Namun, Robert malah memasang chip secara paksa yang membuat pria botak itu tak bisa menggerakkan badannya. See if you even notice. Ternyata, chip itu adalah sebuah alat yang bisa menggerakkan manusia melalui sebuah tombol. Robert lalu menyuruh pria botak itu untuk menghajar teman-temannya. Seketika, pria botak itu pun langsung membunuh semua teman-temannya. Ketika pria botak itu mencoba melawan perintah, kepala pria itu pun langsung meledak. Alasan Robert menciptakan chip ini sebagai pengganti dari robot yang ditolak oleh masyarakat. Kemudian, cerita beralih ke sebuah desa yang memperlihatkan Cooper yang tengah digantung. Alasannya karena Cooper yang ketahuan mencuri makanan dan berhasil tertangkap. Cooper lalu mencoba memohon ampun namun semua orang menolaknya. I think I brought a soda pop down. Cooper pun lalu memberikan kode sinyal kepada Lucy agar menembak semua orang yang ada di sana. Namun, Lucy yang polos pun malah meminta izin agar temannya dilepaskan.
Lucy juga tak ingin ada kekerasan di antara mereka. Excuse me. Hi. Excuse me. So sorry. This is narrow altogether, but I tried that. Pemimpin kelompok yang mendengar hal itu pun malah menganggap jika Lucy adalah orang gila. Bagaimana mungkin di kondisi seperti ini ada izin untuk melakukan kejahatan? Pada akhirnya, Lucy pun ditembaki oleh banyak orang. Cooper yang berhasil selamat pun lalu mencoba mencari senjata dan menembaki semua orang. Sementara Lucy, dia malah tak tega menembaki semua orang meski mereka berniat membunuhnya. Saat semua orang dipastikan tewas, Cooper menyuruh Lucy untuk turun ke bawah. Dia lalu menyuruh Lucy untuk mengumpulkan semua makanan sebagai bekal di perjalanan. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Hank. And the kneecaps and the ass. All of it. Di tengah perjalanan, Cooper memarahi Lucy sebab dia masih memikirkan kemanusiaan di masa seperti ini. Cooper mencoba memperingatinya bahwa dunia luar sangat berbeda dengan di dalam vault. Kini, tibalah mereka di tempat yang dituju oleh Hank. Tempat itu adalah Las Vegas. Cooper lalu menyebut nama dari Robert House yang merupakan pemimpin dari Las Vegas. Lucy lalu bertanya tentang siapa Robert House. Seketika, cerita pun langsung memperlihatkan kilas balik dari Cooper di mana Robert House menjadi bagian dari kelompok elit yang berencana meledakkan bom nuklir. Cooper mencoba memata-matai istrinya yang bersekutu dengan kelompok elit yang ingin memusnahkan peradaban manusia. Jika mengingat momen-momen itu, Cooper langsung bersedih sebab banyak sekali orang yang tak bersalah yang harus tewas karena ledakan bom nuklir. Beralih ke Vault 32, diperlihatkan teman baik dari Norman atau Chester. Chester merasa ada yang aneh sebab dia tak mendengar kabar dari Norman. Dia pun lalu mendatangi ketua Vault atau Betty untuk menanyakan tentang di mana Norman. Been through a lot lately. You feel? What kind of feelings am I feeling? Betty pun lalu menjawab bahwa Norman berada di vault lain. Betty juga menjelaskan aturan baru bahwa setiap penghuni vault yang berbeda hanya bisa bertemu selama 1 tahun sekali. Hal ini pun membuat kecurigaan Chester bertambah kuat. Chester lalu menemui kepala ruangan untuk memintanya menghubungi Norman melalui saluran komputer. Namun, kepala ruangan itu langsung menolak dan mengatakan bahwa perlu persetujuan Betty untuk melakukan hal itu. It's used to you. But is acting like he is sort of a personal area for me. That was Norm's department. Sementara itu, Norman yang terkunci di dalam ruangan hibernasi, dia pun dipaksa oleh robot penjaga yang bernama Bud Askin agar masuk saja ke kapsul hibernasi. Mengingat
tak ada persediaan makanan dan juga minuman lagi bagi Norman. Here will handle it. No one. You're living in my world. Combined efforts of hundreds of the brightest men in the history of vertical integration. Face it, son of Hank. Norman pun tetap bersikeras bahwa dia tak akan masuk ke dalam kapsul. Norman lalu merencanakan sesuatu yang tak diketahui oleh Bud Askin. Kembali ke Lucy dan juga Cooper, setibanya mereka di sebuah kedai tua, Lucy berniat bertanya kepada pemilik kedai apakah ada pria berpakaian robot yang melewati tempat ini. Pemilik kedai pun langsung menjawab iya. Namun, Lucy diperintah untuk memakan sop buatannya. Excuse me. Hi there. So, Wanita penjaga kedai pun lalu membuatkan sop kutu rambut yang langsung fresh dari kepalanya. Lucy lalu meminta maaf bahwa dia tak memesan makanan sebab dia sedang mencari ayahnya. Son. Oh. Katsuka owed me money. thank you. No. Kemudian, Lucy bersama Cooper pun langsung melanjutkan perjalanan. Mereka berdua lalu tiba di sebuah vault yang telah hancur. Lucy lalu bertanya lagi bagaimana kelanjutan cerita dari Robert. Seketika, cerita pun kembali dibuat flashback ke masa lalu yang memperlihatkan pertemuan Cooper bersama Moldaver. Moldaver mendapatkan informasi jika Robert Host lah yang mendanai bom nuklir ini. Robert Host juga membangun sebuah vault premium yang hanya berisi orang-orang tertentu. Moldaver lalu menyuruh Cooper agar pergi saja ke Las Vegas. Barangkali dia bisa menghentikan peledakan nuklir yang telah direncanakan. Not spy on him. Kembali ke masa sekarang, saat memasuki sebuah vault, Lucy dibuat terkejut dengan keadaan di dalamnya yang tak ada tanda-tanda kehidupan. Baru kali ini Lucy menemukan sebuah vault yang tak ada orang sama sekali. Law 4's best 4. Beralih ke Norman, karena Bud Askin masih tak mau membukakan pintu baginya, dia pun memilih untuk mengeluarkan semua orang dari kapsul. Meski hal ini melanggar aturan dari vault, Norman merasa tak peduli. In your dad's pod. 200 years of planning and chaos though. Kembali ke Lucy, ketika memasuki ruang utama dari vault, dia pun menemukan kotak makanan yang sering dimakan oleh ayahnya. Lucy berfirasat jika ayahnya sempat mampir ke tempat ini. Tak jauh dari sana, terdapat seorang pria yang di belakang lehernya terdapat sebuah chip. Pria itu lalu mengatakan kepada Lucy agar dia kembali pulang. Menyadari jika pria itu telah dikendalikan oleh Hank, Cooper pun langsung mengajak Lucy sebab Hank pasti tak jauh dari tempat ini. Di tempat yang lain, diperlihatkan Hank yang tiba di sebuah vault premium. Tak tahu pasti tentang di mana tempat itu. Vault ini sangat berbeda sekali dengan vault yang lainnya.
Hank lalu memasukkan kode akses miliknya yang kemudian diterima di vault itu. Meski vault ini tak berpenghuni seperti vault yang lain, sistem keamanan di vault ini sangatlah ketat. Hal ini dikarenakan vault ini yang menidurkan orang-orang penting di dalamnya. Hank lalu mendatangi sebuah lab yang terdapat banyak chip milik Robert House. Hank lalu memiliki ide untuk membuat peradabannya sendiri menggunakan chip milik Robert House. Hal ini pun langsung mengingatkan Hank ke seorang pria yang dimanfaatkan untuk meledakkan bom nuklir. This is Hank McClane. Cerita kemudian dibuat flashback ke masa lalu dari Maximus. Maximus lahir di sebuah masa setelah bom nuklir pertama diledakkan. Di masa itu, peradaban mulai disusun ulang di bawah kendali dari Moldaver. Alat-alat canggih pun mulai diciptakan terutama untuk menyaring air yang terpapar oleh radiasi. Di samping itu, pertanian dan juga peternakan juga mulai bangkit kembali. Suatu ketika, datanglah seorang pria yang memakai chip di belakang lehernya. Pria itu mengucapkan kata yang tak jelas yang ternyata membawa bom nuklir. Ayah Maximus yang merupakan mekanik pun langsung berusaha menjinakkan bom itu. Sialnya, bom itu terlalu canggih dan tak bisa dikendalikan. Kini, hitungan mundur pun sudah dimulai. Karena waktu peledakan hanya 3 menit, ayah dari Maximus hanya mencoba mencari cara untuk menyelamatkan puteranya. I need you to eat it. You're a good boy. Dan begitulah kisah peledakan Citizen sesuai cerita yang dijelaskan oleh Moldaver di season yang pertama. Dalam peledakan ini adalah Hank atau ayah dari Lucy. Beralih ke Maximus, setelah berhasil mengalahkan Moldaver di season yang pertama, dia pun diresmikan menjadi Ksatria Titus. Ini, Maximus memiliki baju besi sendiri yang khusus untuknya. Maximus menjalankan banyak misi untuk membangun ulang peradabannya. Ia perlahan mulai melupakan Lucy yang sebelumnya bercita-cita untuk hidup bersama. Maximus berpikir jika Lucy mungkin telah tewas di luar sana. Maximus menjadi satu-satunya prajurit yang sangat patuh padahal sebelumnya dia adalah pembangkang. Dengan energi dari fusi dingin yang tiada batas, atasan Maximus yang bernama Elder pun menggunakan energi itu untuk membangkitkan tenaga listrik.
Kembali ke Lucy, ketika melewati sebuah rumah sakit, dia berniat menolong seorang wanita yang berteriak meminta tolong. Cooper mencoba mengingatkan Lucy bahwa dunia ini sudah tak ada hukum. Kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Lucy pun merasa tak peduli sebab dia masih memegang ajaran Volt-nya untuk saling menolong. Cooper merasa sedikit kesal sebab Lucy sangat susah sekali untuk dinasihati. Kemudian, mereka berdua pun mulai masuk ke dalam rumah sakit. Di sana, terdapat seorang wanita yang tengah kesakitan. Lucy pun lalu mencoba menolong wanita itu dan membawanya pergi. Namun, dari sebuah ruangan, muncullah kalajengking monster yang telah bermutasi. Cooper lalu mencoba melawan kalajengking itu, namun makhluk itu terlalu kuat. Lucy yang ada di sana pun tak bisa berbuat apa-apa. Cooper lalu mengambil sebuah granat yang dibawanya yang kemudian ia masukkan ke mulut kalajengking itu. Di saat Cooper membutuhkan serum obat yang kini tersisa satu, Lucy malah memberikan obat itu kepada seorang wanita karena Cooper yang tak bisa mati. Kemudian, Lucy membawa wanita itu untuk pulang ke rumahnya. Melihat hal itu, Cooper menganggap jika Lucy adalah manusia bodoh yang pernah ia temui. Ia merasa menyesal mengapa dia harus mengajak Lucy dalam misi ini. Beralih ke Norman. Ketika semua orang di dalam kapsul telah dibangkitkan, Norman pun mencoba menjelaskan jika dia adalah pemimpin di Vault ini. Namun, semua orang malah bertanya pertanyaan sama apakah saat ini adalah hari proklamasi. Able to see by now? Is she good? Sir, if we can just try and... Beralih ke Hank, sebelum memulai eksperimen, dia mencoba mencari kelinci percobaan berupa tikus putih. Hank mencoba menggunakan chip paling kecil sebelum menggunakan chip yang terbesar. Percobaan pertamanya pun mengalami gagal. Hank tak menyerah begitu saja dan kembali mengambil tikus lain. Namun, lagi dan lagi, eksperimennya masih saja gagal. Hank mulai merasa muak dengan eksperimen ini. Beralih ke Maximus, karena kelompoknya memiliki energi fusi dingin, Elder pun berniat mengundang kelompok lain agar mau bergabung bersamanya. Dengan begitu, mereka bisa bersatu untuk membangun peradaban yang mereka inginkan. There is something. Commonwealth, Quintus. Kembali ke Lucy, setibanya di sebuah tempat, wanita yang diselamatkannya pun malah melarikan diri. Lucy merasa telah dikhianati oleh wanita yang ditolongnya. Kemudian, dia pun berjalan sendiri untuk pergi ke sebuah tempat.
Beralih ke Norman, dia pun meyakinkan semua orang jika hari proklamasi yang dijanjikan tak sesuai yang diharapkan. Hari proklamasi ini adalah hari di mana dunia telah dibangun ulang dengan sumber daya manusia yang lebih maju. Norman lalu mengajak mereka semua untuk keluar dari vault ini. Norman beralasan jika vault ini sudah tak layak huni. Apabila mereka ingin selamat, maka mereka harus mencari jalan keluar dari vault ini. The fire suppression system. I took notes at a meeting with the company that installed The fire suppression system. Maybe we... Beralih ke Hank, karena eksperimennya tak berhasil di sebuah hewan, dia pun menggunakan seorang anggota eksekutif yang berada di dalam kapsul. Hank mencoba mengendalikan pria itu namun masih mengalami kegagalan. I've been running. Kembali ke Norman, dia bersama semua orang pun mencoba bekerja sama untuk keluar dari ventilasi udara. Semua orang pun mulai mengikuti Norman untuk pergi keluar. Semua orang bertanya-tanya tentang sudah berapa lama mereka ditidurkan. Norman lalu menjawab bahwa sudah 200 tahun sejak bom nuklir pertama diledakkan. Norman lalu mengajak semua orang untuk menjelajahi dunia luar. Di samping itu, tujuan Norman pergi keluar juga ingin mencari Lucy atau kakaknya. Beralih ke Maximus, Eldor melakukan uji kekuatan dari pasukannya melawan pasukan lain. Pertarungan pun berlangsung seru dan juga menegangkan. Suatu ketika, Maximus mendapatkan tantangan untuk bertarung dengan seorang pria berbadan kekar. Tanpa rasa takut, Maximus langsung mengejar pria itu dan juga membunuhnya. Semua orang pun langsung meneriaki nama dari Maximus bersama-sama. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang mengaku sebagai paladin dari persemakmuran. Paladin sendiri adalah prajurit elit yang terlatih. Paladin itu lalu mengatakan bahwa dia membawa pesan bagi mereka semua. Dan kemudian, part yang pertama pun berakhir.